saya, jurusan Pendidikan Bisnis kelas B, NIM 10805-208 akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul PKM Cookies Kurma. Nah, jadi di sini saya bakal ngejelasin dulu tentang ringkasannya. Buah kurma itu sangat terkenal manis, legit, dan hanya populer di bulan Ramadan saja. Namun, di hari-hari biasa tidak sepopuler di hari Ramadan. Di Indonesia sendiri, sudah banyak yang membudidayakan kurma dan dijual belikan di pasar maupun minimarket. Di kota Bandung contohnya, hampir di setiap minimarket atau pasar di bulan Ramadan memperjualkan buah kurma dan hanya ramai ketika bulan Ramadan saja. Namun, setelah itu, buah kurma hanya dijual di beberapa pasar saja dan minimarket. Tidak sebanyak ketika di bulan Ramadan. Dari yang telah saya telusuri dan teman-teman saya telusuri, di beberapa minimarket dan pasar yang ada di kota Bandung, belum ada yang memberikan variasi terbarukan tentang buah kurma. Nah, jadi tujuan pembuatan kegiatan ini untuk menciptakan variasi baru pada buah kurma yang mempunyai cita rasa yang berbeda dan juga untuk membuka peluang usaha yang baru untuk masyarakat sekitar. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang bab 1 atau yang disebut pendahuluan. Di sini juga ada latar belakang masalah dari pembuatan cookies kurma. Nah, kemajuan di zaman yang modern ini sangatlah beragam, mulai dari teknologi, makanan, pangan, maupun yang lainnya. Banyak makanan maupun cemilan diolah dengan cara yang berbeda-beda dan beragam. Buah kurma yang terkenal sangat manis, legit ini hanya populer di bulan Ramadan saja. Di hari biasa, peminatnya sangat berkurang. Sesuai dengan permasalahan tersebut, program yang akan saya kembangkan di sini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa jenuh dengan menciptakan produk cemilan dengan variasi dan inovasi terbarukan dengan rasa yang berbeda. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang membudidayakan buah kurma dan dijual belikan di pasar maupun minimarket. Di kota Bandung contohnya, hampir di setiap minimarket dan pasar yang ada di kota Bandung memperjualbelikan buah kurma dan hanya ramai ketika bulan Ramadan saja. Setelah itu, buah kurma hanya diperjualbelikan di beberapa pasar maupun minimarket. Tidak sebanyak di bulan Ramadan. Dari yang telah saya telusuri dan teman-teman saya telusuri juga, di beberapa minimarket dan pasar yang ada di kota Bandung belum ada yang memberikan variasi terbarukan akan rasa buah kurma. Tapi, variasi pada buah kurma dengan rasa coklat, mocha, vanila, maupun dengan yang lainnya. Bukan hanya sebagai makanan atau cemilan yang biasa, tetapi enak, sehat, murah, dan tidak membosankan untuk dikonsumsi setiap harinya. Bahkan tidak mengandung kimiawi. Di samping adanya fenomena gap pada zaman sekarang, cemilan yang beragam jenisnya enak, tetapi terdapat banyak mengandung kimiawi yang bisa membahayakan kesehatan. Kurma sendiri mengandung banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya untuk kesehatan mata, karena buah kurma mengandung vitamin A dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan dalam mengkonsumsi buah kurma. Selain rasa yang enak dan disajikan dengan banyak variasi, rasa buah kurma juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Coklat manis batang adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Coklat manis batang juga mengandung energi sebesar 472 kilokalori, protein 2 gram, karbohidrat 62,7 gram, lemak 29,8 gram, dan kalsium 63 mg. Juga memiliki fosfor 287 mg dan zat besi sebesar 3 mg. Selain itu, di dalam coklat manis batang juga terkandung vitamin A sebanyak 30 IU dan vitamin B1 sebesar 0,03 mg dan vitamin C sebesar 0 mg. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu, bagaimana menciptakan suatu alternatif makanan yang diproduksi dengan cara modern namun tetap dapat mencakupi kebutuhan gizi, terutama untuk generasi muda. Yang kedua itu, bagaimana memperkenalkan produk cookies kurma kepada masyarakat dengan varian terbaru. Dan yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran cookies kurma. Ini juga saya akan menyebutkan tujuan dari pembuatan cookies kurma. Yang pertama itu untuk mengetahui bahwa kurma menjadi makanan yang modern yang mencakupi kebutuhan gizi yang akan kaya banyak manfaatnya. Yang kedua, memberikan nilai tambah kurma sebagai makanan dengan variasi terbaru. Yang ketiga, memperlihatkan kurma ke berbagai kalangan bahwa kurma bukan hanya makanan yang biasa, melainkan makanan yang dapat dimodifikasikan agar terlihat lebih menarik. Yang keempat, membantu program dalam
dalam diversifikasi pangan. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan agar usaha dapat berkelanjutan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang luaran yang diharapkan dari pembuatannya cookies kurma. Yang pertama itu berdirinya kafe atau outlet yang menawarkan berbagai bentuk olahan kurma yang disajikan secara menarik dan memiliki harga yang terjangkau. Cookies kurma juga dikemas dan diolah dalam konsep modern serta memiliki gizi yang sangat tinggi. Yang kedua, terciptanya usaha mandiri yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, cookies kurma adalah cemilan yang sehat dapat dikonsumsi semua kalangan serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan inovatif sumber daya. Menurut saya akan menyebutkan manfaat dari cookies kurma. Yang pertama itu menjadi solusi cemilan yang sehat dengan variasi yang terbarukan. Yang kedua bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan yang ketiga menjaga kesehatan mata karena buah kurma mengandung vitamin A. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kata-kata yang masih keliru atau salah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu ada gagasan kegiatan usaha. Cookies kurma merupakan kue kering berbahan dasar kurma yang memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Dengan berbahan dasar kurma, membuat cookies kurma ini memiliki rasa yang unik dan juga beda dengan cookies pada umumnya yang biasanya berbahan dasar coklat. Selanjutnya yaitu ada potensi sumber daya. Untuk sumber daya manusia tersedia, yaitu pelaku kegiatan PKM sebagai owner dan pelaksana, serta karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar dan mahasiswa yang berminat bekerja paruh waktu. Untuk ketersediaan bahan baku dapat dipenuhi dengan melihat ketersediaan di pasaran. Selanjutnya yaitu ada peluang pasar, dan yang pertama yaitu ada analisis SWOT. Untuk strength, yang pertama memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi. Yang kedua yaitu cookiesku merupakan makanan ringan yang dapat dimakan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga yaitu bisa dikonsumsi semua kalangan usia. Dan yang keempat yaitu variasi serta inovasi cemilan baru berbahan dasar kurma. Untuk weakness, yang pertama produk baru yang belum dikenal luas masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat yang kurang kesadarannya akan cemilan sehat. Untuk opportunity, yang pertama yaitu belum ada produk sejenis di pasaran. Dan yang kedua yaitu dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan usia dari rentang usia 6-60 tahun. Yang ketiga yaitu masyarakat sangat konsumtif akan adanya produk baru yang unik dan kekinian. Untuk treatnya, yang pertama yaitu munculnya pesaing baru dengan konsep yang sama. Yang ketiga yaitu membahas mengenai analisis pesaing. Jadi untuk pesaing dari produk kami adalah para penjual cemilan manis. Dan kekuatan kami dibanding para pesaing yaitu yang pertama, kami menjual produk serupa tapi dengan variasi yang berbeda. Yang kedua yaitu produk kami dijual baik via online maupun offline sehingga mudah diperoleh. Yang ketiga yaitu produk kami ini memiliki cita rasa yang khas. Dan yang keempat yaitu dibuat dengan bahan dasar yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Dan yang kedua yaitu membahas mengenai analisis strategi. Dan yang pertama yaitu mengenai analisis strategi produk. Jadi cookies kurma ini merupakan produk cemilan manis berbahan dasar kurma yang dapat dikonsumsi kapan dan di mana saja. Juga cookiesku ini sangat cocok dikonsumsi oleh konsumen yang tidak terlalu menyukai makanan manis karena rasa manis yang terdapat dalam kurma ini diolah sedemikian rupa sehingga tidak terlalu kuat. Dan untuk harga dari penjualan cookies kurma ini yaitu 50.000. Dan untuk penempatan penjualan cookiesku ini kita akan menjual di beberapa tempat seperti di kantin Kampus UPI dan juga kita akan menjualnya secara online. Dan untuk promosi kita akan melakukan promosi baik online maupun offline. Untuk online itu sendiri kita akan melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga website. Dan untuk promosi offline kita akan mempromosikannya secara langsung dengan menawarkan produknya itu langsung kepada masyarakat. Dan yang keempat yaitu ada analisis keunggulan bersaing. Jadi sumber daya yang digunakan atau bahan utama yang digunakan dalam
ini yaitu kurma. Karena selain rasanya yang enak dan juga sehat, menggunakan kurma juga kita tidak perlu menambahkan banyak rasa atau pemanis, karena sudah pasti rasa manis itu didapat dari buah kurma itu sendiri. Dengan itu produk yang kami buat ini tentu sehat karena mendapatkan rasa manis yang alami dari buah kurma, dan menjadi salah satu keunggulan dari produk kami ini. Dan juga cita rasa dalam produk kami ini berbeda dengan produk pesaing yang lainnya. Yang kelima yaitu ada analisis model kanvas. Untuk key partner ada pemasok bahan baku, pemasok kemasan, marketplace, reseller, dan komunitas. Untuk key activities, membeli bahan baku, produksi dan promosi, distribusi, pengembangan dan pengolahan produk. Untuk key research, ada intelektual, paten merek, alat produksi, dan modal. Untuk value proposition, ada cemilan sehat cookies, tanpa bahan pengawet, bebas gula, aman untuk penderita penyakit diabetes, tinggi serat dan karbohidrat. Untuk customer relationship, yaitu memberikan promosi, mempertahankan kualitas produk, dan melakukan inovasi produk. Untuk channel, melalui bazar, website pribadi, media sosial, marketplace, dan juga toko oleh-oleh. Dan untuk customer segment yaitu anak-anak, pencinta makanan sehat, dan wisatawan lokal. Dan untuk cost structure yaitu investasi, produksi, operasional, dan tetap. Untuk revenue stream, penjualan produk pada konsumen, penjualan produk pada reseller, dan penjualan produk pada retailer. Ini akan membahas mengenai analisis keuangan. Jadi investasi awal yang diperlukan meliputi mixer, oven, wadah adonan, box, sarung tangan anti panas, sendok kue, kompor, regulator, tabung gas, wajan, dan juga sotel. Dan apabila dijumlahkan, investasi awal itu sebanyak 3.465.000. Dan untuk penyusutan aktiva per bulan ini meliputi mixer, oven, wadah adonan, box, sarung tangan anti panas, sendok kue, kompor, regulator, tabung gas, wajan, dan juga sotel. Dan jika dijumlahkan ini, penyusutan per bulan yaitu sebanyak 49.670. Dan untuk biaya operasional per bulan sendiri meliputi bahan baku utama yaitu kurma sebanyak 5 kg, mentega 32 kg, aroma perasa 5 kg, tepung terigu 40 kg, gula pasir 9 kg, telur 6 kg, baking powder 15 botol, sarung tangan kue 1 box, coklat batang 5 kg, gas 1 buah, kemasan 100 buah, biaya transportasi untuk selama 4 bulan, biaya tenaga kerja selama membahas mengenai analisis pendapatan dan keuangan. Jadi selama 1 bulan produksi kami akan menghasilkan 400 buah, dan jika dalam 1 tahun produksi berarti akan menghasilkan 4.800 buah. Dengan harga cookiesku yang ditawarkan adalah 50.000 per kemasan, maka untuk hasil penjualan dalam 1 tahun yaitu sebanyak 240 juta. Dan sehingga total biaya operasional dalam 1 tahun itu sebanyak 87.456, dengan keuntungan tiap tahun yaitu sebanyak 152.544.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Asia dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan dan Bisnis dengan NIM 1800787. Bab ketiga ini akan membahas tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu survei pasar sebagai langkah awal dalam memulai usaha. Adapun tujuannya dilakukan survei pasar ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar, bagaimana minat konsumen,
serta perencanaan inovasi untuk lebih lanjut. Hal kedua yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan ini yaitu untuk melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan kita jalankan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Yang kedua yaitu ada tahap persiapan. Tahap persiapan di sini yaitu ada tahap persiapan alat dan bahan dan persiapan tempat penjualan. Tahap persiapan alat dan bahan ini yaitu pembelian alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, persiapan tempat penjualan yaitu dilakukan untuk mencari tempat yang strategis dan aman untuk dijadikan tempat penjualan yang baik dan ramai, seperti misalnya kampus, atau misalkan kita jual ke toko-toko. Nah, yang ketiga yaitu ada proses produksi. Nah, proses produksi ini ada 3 tahap, yaitu pengolahan produk, yang kedua uji kandungan, yang ketiga pengemasan dan pelabelan. Setelah kita olah produk menjadi cookies kurma, akan kita uji kandungan apakah ini layak dan sehat. Selanjutnya pengemasan dan pelabelan, tentu kita sudah punya label sendiri dan pasti akan kita cantumkan label kita atau logo yang kita buat. Selanjutnya yang keempat ada tahap promosi dan pemasaran. Promosi dilakukan melalui media sosial yaitu seperti Instagram, Facebook, Twitter, website dan lain sebagainya, dan juga bisa dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan mengadakan bazar dengan free testing misalnya. Nah, selanjutnya juga akan dipasarkan ke toko-toko oleh-oleh. Selanjutnya, pengenalan produk juga dilakukan melalui brosur yang didesain dengan sedemikian rupa yang berisi informasi tentang gambaran produk, penawaran barang dan harga, cara pemesanan, diskon yang diberikan kepada pelanggan, serta mengenai lokasi penjualan produk. Sasaran brosur ini adalah tempat-tempat umum yang potensial untuk dikunjungi banyak orang seperti pasar, kampus, sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan tempat-tempat strategis. Misalnya di daerah perempatan atau pertigaan jalan yang sering dilalui oleh banyak orang. Pemesanan produk cookies kurma juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dari produk langsung ke konsumen, atau misalnya dari produk kita melalui pemesanan, pengiriman langsung ke konsumen, seperti itu. Yang kelima yaitu ada tahap evaluasi. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini telah berjalan. Evaluasi ini sendiri meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu dalam hal penyediaan bahan, pelaksanaan produksi, pelaksanaan pemasaran, pelaksanaan manajemen program yang dijalankan. Adapun tolak ukur keberhasilan yang dijadikan evaluasi yaitu meliputi raba rugi, pencapaian target, pencapaian pasar dan kerjasama, pencapaian kepuasan konsumen, dan pencapaian peningkatan penjualan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada tahap laporan. Tahap akhir yang dilakukan adalah kegiatan pelaporan yang berada pada tahap pasca produksi. Tahap pelaporan berisikan laporan data kegiatan mulai dari tahap pasca produksi dan tahap produksi dengan waktu tertentu.